وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Konsekuensi kalimat ini adalah ketika dia mengucapkan itu, maka dia menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan menolak semua ibadah kepada selain Allah. Ini harus kita terima, jangan sampai kita mengucapkan itu tapi tidak, kenyataannya perilaku kita tidak seperti itu. Karena ini seperti orang-orang kafir terdahulu. Ketika mereka mengetahui kebenaran, mereka mengakui ketika ditanya, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Siapakah yang memberimu rizki? Allah. Tapi ketika ditanya, mengapa kamu kemudian tidak mau menyembah Allah? Ya. Antara yang Allah sebutkan dalam surat As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah. Dahulu orang-orang kafir itu, sesungguhnya mereka, bila dikatakan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, yastakbirun, mereka merasa sombong, mereka sombong. Dan mereka berkata, wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Kemudian mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, kemudian mengikuti penyair yang gila ini, itu mengikut Nabi SAW. Artinya mereka menyombongkan diri, karena mereka tahu orang-orang Arab ini faham apa yang dikatakan ketika la ilaha illallah. Kalau kita sekarang orang Indonesia fahamnya, ya la ilaha illallah, ya itu aja ya, tiada Tuhan selain Allah. Kalau orang-orang Arab terdahulu, dia faham. Karena dia orang-orang yang fasih, memahami makna dari kalimat-kalimat, mereka memahami konsekuensi. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, artinya mereka harus meninggalkan sesembahan mereka, ya. Baik kepada kuburan, ya, kepada benda-benda keramat, kepada pohon-pohon yang dianggap keramat, kuburan-kuburan wali yang dianggap keramat misalnya, ya. Mereka tahu kalau misalnya saya mengucapkan la ilaha illallah, saya harus meninggalkan itu semua. Akhirnya mereka nggak mau, karena mereka sombong, ya, merasa bahwa itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini menyebabkan kalimat la ilaha illallah mereka tertolak, ya, karena mereka tidak menerima sepenuh hati. Dan juga yang syarat yang ke-8, para ulama mengatakan al-kufru bima yu'badu min dunillah, adalah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah. Yang diibadahi selain Allah. Ya. Dan ini sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada tagut, sesuatu yang disembah selain Allah, kemudian dia beriman hanya kepada Allah semata, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Ya, dengan tali sangat kokoh yang akan mengantarkan dia menuju al-jannah, menuju surga. Ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur terhadap semua yang disembah selain Allah, semua yang diibadahi selain Allah, maka Nabi SAW mengatakan haruma maluhu wa damuh, maka dia haram harta dan darahnya. Maksudnya apa? Ketika orang mengucapkan itu, maka dia terlindungi harta dan darahnya. Tidak boleh ada yang mengganggu-gugatnya, ya, kecuali atas hukum yang atas ada sesuatu yang menyebabkan dia harus dihukum misalnya, ya. Artinya dia terlindungi. Ya, dia terlindungi ketika mengucapkan hal tersebut, ya. Ketika dia kufur kepada selain Allah dan dia telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh. Itulah syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama agar ucapan la ilaha illallah kita diterima di sisi Allah. Yaitu tadi al-ilmu al-munafilil jahli, ilmu yang menolak kebodohan. Kita harus mengilmui dari kalimat tersebut apa maknanya, apa konsekuensinya, ya. Kemudian al-yakin al-munafil lisyak,
Yang kedua adalah kita harus memberikan keyakinan dengan ucapan tersebut, dengan makna ucapan tersebut, la ilaha illallah. Ya. Dan jangan sampai ada keraguan di dalam hati kita. Ya. Karena seseorang mukmin tadi Nabi SAW Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat adalah mereka yang tidak memiliki keraguan di dalam hatinya akan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas al-munafi lisyirk, keikhlasan ketika mengucapkan ucapan itu dan memahami maknanya, ya, hanya ditujukan bagi Allah. Kemudian as-sidqu al-munafi lil kadhib, kemudian kejujuran ketika mengucapkan kalimat itu, tidak seperti orang munafik yang dia berdusta, lisannya atau perbuatannya menyelisihi lisannya. Kemudian al-mahabbah al-munafi lil bughdi, kemudian dia mencintai kalimat tersebut dan makna serta konsekuensinya, ya. Dan konsekuensinya antara lain kita mencintai Allah, ucapan tersebut artinya kita mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian agama Islam, dan juga kaum muslimin yang melaksanakan agamanya secara benar, ya. Dan kita tidak membenci mereka, ya. Kemudian juga tadi al-inqiyad, dia menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, tunduk patuh kepada apa yang kepada Allah. Kemudian juga dia al-qabul, dia menerima sepenuhnya, ya. Walaupun mungkin bisa jadi hati dia belum siap, tapi dia berusaha selalu bisa menerima apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian juga dia kufur, menolak peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah yang disebutkan para ulama akidah, yang bisa membuahkan ucapan la ilaha illallah kita diterima di sisi Allah, yang diharapkan kita bisa mengucapkannya di akhir hayat kita sehingga masuk kepada janji Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang terakhir perkataannya seperti itu, maka dia akan masuk surga. Dan juga ini adalah syarat-syarat yang diharapkan ketika seseorang mengucapkannya di dunia, ya, keburukannya yang begitu banyak bisa terhapus, bisa dikalahkan oleh kartu tersebut ketika ditimbang, sebagaimana tadi kita jelaskan dalam hadis, ya. Itulah antara lain yang dijelaskan para ulama, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi ini, penjelasan mengenai akidah, bahwa dia akidah sahihah adalah akidah yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam negeri keabadian, kepada kenikmatan yang hakiki, ya, yang tentunya tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan manusia yang hanya serba terbatas, baik fasilitasnya maupun waktu yang kita nikmati dalam menikmati kenikmatan ini. Namun di akhirat adalah kehidupan yang abadi, ya, kenikmatan yang abadi yang tidak bisa, kata Nabi SAW, tidak pernah terdengar oleh pendengaran manusia mengenai kenikmatan yang ada di surga, dan juga tidak pernah terlihat dan bahkan tidak terlintas di hati manusia kenikmatan yang kelak akan didapat oleh seorang penghuni surga. Saking besarnya kenikmatan penghuni surga, ya. Itu antara lain yang disebutkan. Dan juga sedikit yang ditambahkan, juga para ulama mengatakan di antara ciri akidah yang benar adalah kejelasannya dalam mengambil sumber, kejelasannya dalam mengambil sumber referensi, ya. Penjelasan sumber referensi di sini adalah akidah, keistimewaan dari akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang diikuti oleh Nabi SAW dan para sahabat serta para ulama-ulama yang mengikuti mereka, yaitu yang pertama adalah mereka mengambil sumbernya dari Al-Quran. Lalu kemudian yang kedua dari as-sunnah as-sahihah, dari sunnah yang sahih. Yang ketiga adalah dari ijma, dari kesepakatan para sahabat, ya. Artinya Al-Quran dan As-Sunnah ini bukan kemudian kita fahami secara langsung, ya. Oh, menurut saya seperti ini Al-Quran, ini saya ngambil akidah dari Al-Quran, saya baca Al-Quran, saya baca terjemahan, oh seperti ini. Bukan seperti itu, tapi difahami dengan cara bagaimana Nabi SAW katakan, maka ana alaihi wa ashabi, dengan cara yang Nabi SAW dahulu fahami dan juga para sahabatnya. Kenapa para sahabat? Karena para sahabat adalah, kita ketahui, orang yang tahu
diturunkan, kapan diturunkannya Al-Quran, dan bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan saat diturunkannya Al-Quran. Mereka paling memahami Al-Quran. Dan mereka paling memahami sunnah, karena mereka melihat langsung bagaimana Nabi SAW mempraktekkan agama ini. Ya. Dan juga mereka mendapatkan pengakuan baik di dalam oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, contohnya dalam surat At-Taubah, ya. Mereka dipuji, orang-orang muhajirin dan ansor, sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama dalam berislam, dan juga orang yang mengikutinya mereka, ya, bahwa mereka mendapatkan surga. Dan juga Nabi SAW sendiri katakan, khairul qurni, sebaik-baiknya generasi dalam memahami Islam adalah generasiku, kata Nabi SAW, yaitu beliau dan para sahabat. Thumma ladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, atau yang sering kita dengar sebagai generasi tabi'in, dan generasi setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Sehingga para sahabat memiliki pemahaman yang orisinil, pemahaman yang langsung diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga pemahaman mereka adalah pemahaman yang benar, paling benar dalam masalah akidah, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini adalah sumber talaki, sumber referensi, ya, seorang muslim dalam mengambil akidah yang sahihah. Karena ada orang-orang yang mereka mengambil referensi akidahnya dari antara lain dari hal-hal yang tidak disyariatkan, contohnya dari mimpi ataupun dari dongeng-dongeng. Ya. Mereka bilang Allah itu begini, malaikat itu begini. Dari mana dasarnya? Ya cerita orang-orang ini katanya, orang-orang terdahulu. Atau misalnya syekh saya, wali di tempat saya bermimpi katanya begini katanya. Ya, sehingga mereka membuat kedustaan ya. Ini tentunya semua orang bisa ngomong kalau misalnya dusta. Saya mimpi ini, saya mimpi itu, dan saya misalnya dianggap sebagai ulama, terus saya bilang aja saya mimpi tadi malam begini. Tapi yang akidah yang benar adalah yang didasarkan ada referensi yang jelas, sumbernya yang jelas, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman para sahabat. Karena juga dengan pemahaman ini penting sekali. Karena ada orang yang contohnya sebagian orang yang mengaku Islam, dia tidak mau beribadah. Dia berhenti ibadah, ya. Karena dia sudah merasa sudah sampai tingkat tertentu, makom tertentu, saya tidak membutuhkan syariat, saya tidak sholat, saya tidak puasa. Karena saya sudah sampai pada hakikat. Ketika ditanya apa dalilnya? Oh, ada dalilnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bukankah Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Dan beribadahlah kepada Allah sampai datangnya keyakinan. Jadi mereka menganggap kalau kita sudah yakin kepada Allah, ya sudah, beribadahlah sampai situ saja. Kalau sudah sampai situ, sampai makom situ, kita nggak usah lagi ibadah yang lain, puasa, nggak usah sholat. Mereka dalil pakai Al-Quran, tapi dengan pemahaman yang batil, pemahaman yang salah, yaitu pemahaman dari otak mereka sendiri. Akidah yang sahihah adalah yang difahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, sebagaimana dipahami Nabi SAW dan juga para sahabatnya yang mulia ridwanullahu alaihim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami serahkan kepada admin. Apabila kemudian ada pertanyaan ataupun diskusi ataupun koreksi, maka silakan kami berikan kesempatan. Ya, alhamdulillah Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran atas pemaparan materinya. Sekarang kita memberi kesempatan kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung atau melalui chat. Ya, tafadhol, silakan. Kita kasih waktu sampai jam berapa ya, Ustaz? Sampai jam 7 lah insya Allah, atau jam 7 lebih dikit nggak apa-apa. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Iya, Pak Ustadz mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Oh, ini nggak keluar tulisannya. Pak Ustadz mau tanya, kan kalau misalkan seseorang mengakui la ilaha illallah, tapi pada kenyataannya ada hal-hal yang seperti tadi, membenci Islam atau sebagainya. Apakah itu termasuk dia munafik atau apa? Kemudian kan nanti ada yang dia juga menyembah yang lain selain Allah. Sebentar ya. Ya. Halo? Sudah terdengar? Sebentar. Oh ya, gitu. Suaranya kurang jelas ya. Ya.
Ya, mangga diulang lagi. Ya. Jadi ada yang misalkan seseorang mengakui la ilaha illallah, tapi ternyata pada kenyataannya seperti tadi ya, ada yang dia mengaku Islam berarti, tapi dia membenci orang Islam. Apakah dia dinamakan munafik atau bagaimana ya? Kemudian kan ada juga orang yang Islam tapi menyembah hal-hal yang lain, itu kan nanti mungkin jatuhnya ke syirik. Nah, saya ingin tanya yang termasuk syirik besar atau syirik kecil itu contohnya seperti apa? Kemudian apakah syirik itu nanti mengeluarkan dia dari Islam atau tidak? Kemudian satu lagi seperti tadi ada yang sudah tidak mau beribadah gitu ya, sudah mau tidak sholat, tidak mau puasa atau yang lain. Apakah itu juga mengeluarkan dia dari Islam atau bagaimana? Mungkin itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tingkat penerimaan seseorang dari konsekuensi la ilaha illallah itu memang berbeda-beda. Ada orang yang misalnya keyakinannya itu bisa penuh. Ada orang yang kemudian kejujurannya dan keikhlasannya bisa penuh. Ada juga orang yang setengah-setengah. Dan ini kemudian keyakinan dia yang penuh akan berakibat kepada keimanannya yang penuh. Sebaliknya, keraguan-raguan dia atau pengingkaran dia akan menyebabkan imannya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna. Dan ini tentunya akan berakibat pada konsekuensi kelak di dunia dan di akhirat. Dunia dan di akhirat. Di dunia, ketika dia yakin memiliki keimanan yang penuh, dia tawakal kepada Allah, maka Allah janjikan wala nuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kami akan janjikan atau kami akan berikan kepada dia, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah. Dan ini berpengaruh dengan kadar keimanan dia. Semakin iman dia semakin penuh, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang semakin baik. Semakin imannya baik, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang semakin baik. Allah akan jauhkan dia dari antara lain dari was-was, dari kekhawatiran, dari ketidaktenangan jiwa, ya. Karena seseorang yang memiliki keimanan penuh kepada Allah, dia tahu bahwa sesuatu yang menimpa dia tidak mungkin meleset dari dia, ya. Dan apa yang kemudian meleset dari dia tidak mungkin akan mengenai dia. Rezeki yang meleset dari dia, dia tahu bahwa itu memang bukan buat saya. Adapun rezeki yang dia terima, walaupun dari mana jalannya, dia meyakini bahwa itu memang artinya Allah berikan kepada saya, ya. Dan ini membuat hati begitu tenang. Jadi di hidup dunia, seseorang yang keimanannya penuh, Allah akan berikan dia juga ketenangan jiwa dan ketentraman hati yang lebih baik, ya, semakin imannya penuh. Kebalikannya, ketika iman dia berkurang, dan iman ini yazidu wa yankus, dia bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan. Semakin banyak kita melakukan ketaatan, iman kita akan bertambah dan juga akan berkurang seiring dengan banyaknya kemaksiatan yang dilakukan. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka imannya akan berkurang dan akan bertambah lagi ketika dia bertobat dan atau akan diperbaiki lagi bila dia bertobat dan kemudian menambah ketaatan. Jadi memang masalah iman ini berbeda-beda tingkatannya. Adapun ya, apabila seseorang, dan ini kita memang harus pahami secara baik, karena memang ada batas-batas yang bisa seseorang itu, anggaplah bahasanya orang sekarang, standar minimal keimanan. Bisa jadi dia merasa imannya kurang, tapi ternyata sudah di luar batas. Maka hal seperti itu berbahaya. Contohnya tadi, misalnya dia beribadah kepada Allah, dia yakin bahwa Allah penciptanya, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Contohnya dia ketika ada masalah, ada yang ngajak, yuk kita ziarah ke makam para wali. Ngapain? Ya, kita sebutkan hajat kita di kuburan para wali. Ayo kita ikut. Nanti di sana ditanya, kita nanti mintanya kepada Allah, tapi melalui perantaraan wali katanya. Padahal wali di kubur ini, mereka pun justru membutuhkan doa kita. Mereka ditanya di alam barzah itu, kita ketahui ada fitnah kubur, ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat. Ya, mereka membutuhkan doa kita, tapi kita malah sebagian orang tuh
Bahkan secara terang-terangan mereka mengatakan nanti sebutkan hajat kita di samping kuburnya. Misalnya pengen pernikahan anak saya lancar, pengen usaha suami saya laris misalnya, minta kepada kubur ya. Nah ini sudah di luar batas bila seperti ini. Nabi SAW mengatakan, ya bahkan mungkin saya pernah ceritakan, ada sebagian jemaah yang pernah mendengar, saya pernah ketemu orang yang dia sudah umroh 11 kali dan haji 3 kali dengan cara backpackeran. Kita sama-sama backpacker, terus dia tahu bahwa saya backpackeran sendirian waktu itu di kota Madinah, dan kelihatan kere mungkin ya. Terus dia bilang begini, saya ini sudah haji 11 kali, umroh 11 kali, haji 3 kali. Jadi saya udah pengalaman. Kamu gini katanya, dia bilang ke saya, kalau kamu nanti kurang bekal di Madinah nih, habis bekal ya, karena kamu backpackeran, nanti kamu datang ke makam Nabi. Terus ngapain, Pak? Kamu datang ke makam Nabi, ya. Orang ini, ya, Masya Allah, yang sudah haji 3 kali, dan dia ngaku dekat dengan para kiai ya di kampungnya. Dia bilang, kamu datang ke makam Nabi, lalu kamu nanti bilang, wahai Nabi, berilah saya ongkos ke Indonesia. Berilah saya ongkos ke Indonesia. Subhanallah, saya kaget. Minta ongkos Saudia, ya, pesawat Saudia kepada makam Nabi, ya Allah. Padahal Nabi SAW, orang yang ada di kuburan tersebut pernah berkata dalam hadis riwayat Bukhari, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang pernah berdoa kepada Allah, kepada selain Allah, menjadikan ke Allah tandingan dalam berdoa, ya, dan dia mati dalam keadaan itu, tidak pernah bertobat, ya, Nabi SAW katakan, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dalam hal seperti itu sudah di luar batas. Artinya ada batas-batas yang tidak bisa dilanggar. Ketika keluar seperti itu, sadar tidak sadar, dia telah keluar dari Islam. Na'udzubillah. KTP-nya bisa jadi Islam, tapi hakikatnya dia di sisi Allah sudah dianggap keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Termasuk hal-hal yang misalnya tadi, ibadah-ibadah lain, meninggalkan sholat. Ya. Nanti kita insya Allah akan bahas. Meninggalkan sholat ini, kalau dia meninggalkannya dengan merasa bahwa hal tersebut tidak wajib, sholat itu tidak wajib. Ya. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Ya. Ada orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Maka semua ulama sudah sepakat, orang yang mengakui atau mengingkari kewajiban sholat, maka dia telah keluar dari Islam. Baik dia sadar atau tidak sadar. Dia sudah keluar dari Islam. Kecuali dia orang yang sangat bodoh, ataupun orang yang baru masuk Islam, sehingga tidak mengetahui. Misalnya dia di kampung yang pedalaman, dia nggak tahu kalau sholat itu wajib. Ataupun dia baru masuk Islam, maka dia belum tahu. Adapun orang yang sudah tahu, terus dia mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, ya. Dan ini ada kejadian, ya. Bahkan ada yang lulusan universitas, bukan lulusan, dia pernah kuliah di Timur Tengah, walaupun nggak lulus, dia pernah ngomong seperti itu, dan disebutkan juga di media, sholat itu sudah tidak wajib, tadi. Subhanallah. Haji itu tidak wajib, haji itu katanya bisa diganti sama kita sedekah saja. Orang-orang seperti ini, ya, sudah di luar batas. Ada batas yang tidak bisa dilanggar. Bila sudah keluar, ini naudzubillah, sadar atau tidak sadar bisa mengeluarkan dia dari Islam. Adapun pembagian syirik besar dan syirik kecil, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya dalam kelas akidah, dalam materi akidah, kita akan insya Allah akan bahas. Kita akan bahas. Tapi secara umum, syirik besar antara lain dosa-dosa besar, syirik-syirik yang Allah sebutkan langsung ancamannya, ya, dengan misalnya kekal di dalam neraka, ya. Adapun syirik kecil biasanya tidak disebutkan ancamannya secara langsung, ya. Namun penjelasannya insya Allah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Itu wallahu taala alam. Oh ya. Apa tujuan Allah menciptakan bumi dan isinya? Makna atau misi apa Allah menyampaikan peristiwa Maryam, dan bagaimana setelah ya. Wah, ini pertanyaannya berat sekali nih. Yang pertama, apa tujuan Allah menciptakan bumi dan isinya? Allah menciptakan alam semesta ini, bumi ini, ya, termasuk penghuninya, intinya adalah liya'budullaha, agar mereka semua beribadah kepada Allah. Bumi juga adalah makhluk Allah.
langit adalah makhluk Allah, sesuatu yang Allah ciptakan. Dan mereka kelak ketika hari akhir, mereka akan datang kepada Allah dalam keadaan tunduk maupun dalam keadaan tunduk ya. Suka atau tidak suka, mereka disebutkan dalam berbagai ayat, mereka akan datang kepada Allah, mengikuti perintahnya. Jadi artinya semua ini diciptakan oleh Allah liya'budullaha. Antara lain makhluk yang paling utama antara lain ada di alam semesta ini, jin dan manusia juga diciptakan seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan intinya, hakikatnya, apapun pengakuan manusia, saya hidup untuk mengabdi pada negeri, saya hidup untuk olahraga, saya hidup untuk musik ya, ada pemusik bilang kayak gitu. Semuanya tertolak. Intinya sebenarnya dia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Hanya beribadah kepada Allah. Dan ini biarlah ini bukan berarti kita terus-terusan di masjid, terus-terusan mengaji, tidak ya. Karena nanti ada pengertian ibadah juga. Ibadah ini dalam Islam sangat luas. Tapi intinya semua Allah ciptakan agar beribadah kepada Allah semata ya. Dan Allah tentunya tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kitalah yang membutuhkan ibadah tersebut, buah dari ibadah tersebut, balasan yang Allah berikan dari ibadah tersebut. Terus makna atau misi apa? Allah menyampaikan peristiwa Maryam dan Isa yang ajaib. Ya, artinya Nabi Isa kita ketahui bahwa beliau hidup tanpa atau lahir tanpa ayah. Dan ini sama dengan peristiwa Nabi Adam, ya. Peristiwa Nabi Adam, Allahu ta'ala alam, tujuan yang makna atau misi apanya hanya Allah yang paling mengetahui. Namun di antara hikmahnya ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa Allah bisa saja menciptakan sesuatu tanpa ada sebabnya. Seorang anak bisa lahir apabila ada, kita ketahui, ada ayah dan ibunya, ada pertemuan antara sel ayah dan sel ibunya. Ya, sperma sang ayah dan juga yang membuahi sel yang ada dalam ibunya. Tapi Allah menciptakan Nabi Isa tanpa adanya hal tersebut. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk, dan ini dikatakan oleh Allah, penciptaan Nabi Isa ini sama dengan penciptaan Nabi Adam. Ya, karena orang-orang Nasrani mereka menolak, nggak mungkin dong, masa bisa lahir begitu saja. Sehingga mereka menciptakan tokoh rekaan bahwa Nabi Isa ini punya ayah. Ya, kita jawab, atau Al-Quran menjawab bahwa penciptaan Nabi Isa itu persis penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari kondisi yang tidak ada ayah, bahkan tidak ada ibu. Tapi Allah ciptakan dari tanah. Ya. Dan apa susahnya Allah kemudian mengulang hal tersebut pada Nabi Isa. Dan keajaiban Nabi Isa itu juga antara lain Allah tunjukkan kekuasaan Allah ketika Nabi Isa bisa berbicara ketika lahir, ketika masih di dalam buayan, ya. Ketika masih bayi, beliau bisa berbicara. Ketika orang-orang Yahudi saat itu menuduh Maryam berzina, kemudian dibantah oleh Nabi Isa langsung ketika beliau wa yukalimun nasa fil mahdi, ketika beliau berbicara di dalam saat itu ketika dalam buayan. Terus bagaimana strategi manusia agar dapat menjalankan agama Islam ini secara kafah, mengingat usia manusia di dunia ini sangat terbatas. Yang pertama adalah tentunya kita semua mulai dengan ilmu. Sebagaimana antara lain Imam Syafi'i mengatakan, waman arada dunya fabil ilm, waman arada bil akhirah fabil ilm, waman arada bidunya fa alaihi bil ilm, waman arada barang siapa yang menginginkan akhirat maka dia harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan dunia maka dia harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, kata Imam Syafi'i, maka harus dengan ilmu. Oleh karenanya strategi kita dalam menjalankan agama Islam secara kafah, kita juga harus dibekali dengan ilmu, karena dengan ilmu kita mengetahui bahwa yang memberikan taufik betapapun besar usaha kita adalah hanya Allah semata. Sehingga dia dengan ilmu dia mengetahui yang harus dia lakukan pertama adalah dia berdoa kepada Allah yang memberikan taufik, yang memberikan dia petunjuk agar manusia bisa menjalankan agamanya secara kafah.